sangat bergembira dengan kedatangan beliau mengenang masa lampau. Kita mengenang masa lampau. Kita dulu macam-macam yang urusan segala macam. Sampai sekarang saya minta Kapolres semuanya tidak boleh turut campur urusan keamanan. Gak perlu diamankan, sudah aman. Ngerti? Gak perlu Kapolres, gak perlu Kapolda, gak perlu Kapolri. Ngerti? Gak butuh apa-apa. Kamu orang jaga embong sana, jangan pakai masuk sini. Tak cadur kalau masuk sini. Gak boleh sampai intel-intel keluar dari sini. Kalau tidak saya abrak-abrik. Ngerti? Nah, saya yakin saya minta dengan hormat, saya minta maaf kepada Habib Rizik. Saya terlalu menggebu-gebu bahasanya menyampaikan, tapi ini demi kepentingan umat Islam sedunia. Merdeka, merdeka, merdeka. Ini di dunia ini Indonesia dipermainkan sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab, dipermainkan oleh Tionghoa, Cina, anjing. Laknatullah alaihi ajmain. Keluarkan dari negara Indonesia ini anjing-anjing itu, ngerusak negara dan bangsa kita. Kita Indonesia mayoritas umat Islam, betul? Takbir, takbir, takbir. Terima kasih dengan Habib Rizik. Modelnya kayak gini, mode biar aku diajari sama Habib Rizik. Cing nggak punya wani, anggap mun saya gak apa-apa nih. Ini yang tidak ada. Yang penting kamu takut sama Allah, cukup. Ini sampaian Habib Rizik bahwa kita tidak usah takut dengan manusia. Manusia tidak ada artinya semuanya. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pejabatnya mendapat hidayah dan kemudian semuanya. Seluruh pejabat negara Indonesia mendapat hidayah, mulai dari presidennya sampai bawahan menjadi hidayah. Saya keberatan kemarin ada salah satu lurah yang mendatangi kita bilang pakai perizinan dan pakai pemberitahuan. Tidak pakai. Ini majelis rutin tiap bulan. Tidak perlu izin, tidak perlu pemberitahuan. Maunya saya enak saya, mau apa? Tak berabrik sama saya. Saya nggak ada yang saya takuti kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya muliakan Habib Rizik yang luar biasa. Ini akan kita berikan untuk baca doa, dan insya Allah kita yakin berkatnya beliau Al Habib Muhammad Rizik bin Syihab, doanya kita ini semuanya mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah, dan yang pastinya pasti semua yang hadir dalam ini atau yang mengikuti streaming akan selamat dunia sampai akhirat dan akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Yang susah hidupnya insya Allah dimudahkan rezekinya. Amin. Waduh. Hebat amat nih orang ya. Ada lagi nih turunan imigran Yaman, pendatang yang Indonesia hanya numpang hidup doang. Hardolin, dahar modal ulin dia di Indonesianya. Ini siapa nih keluar nih? Melecehkan Kapolres, melecehkan Kapolda, melecehkan Kapolri, tidak butuh intel, tidak butuh pengamanan, melecehkan amat nih orang. Orang ini disebut Habib nggak pantas. Semua keturunan imigran Yaman yang hidup di Indonesia yang tidak berakhlak, tidak berilmu, catat dianya, terpantas darahnya disebut Habib. Sebab Habib itu orang yang dicintai oleh Allah pun dicintai oleh manusia. Kenapa? Karena akhlak dan ilmunya. Ini orang seperti ini masa sih dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia? Orang melecehkan instansi pemerintah, melecehkan Kapolres, Kapolda, Kapolri. Tidak pantas ini disebut ini. Gayanya lu gaya tauhidiyah, kayak orang bertauhid. Orang bertauhid itu bukan hanya keluar-keluar. Orang bertauhid itu pasti berakhlak, punya akhlak yang tinggi, Tidak seperti kamu berkuar-kuar ngomong kayak bertauhid aja. Ini lantai antosan itu we. Itu we antosan tadi itu. Sudah tidak aneh lagi di zaman sekarang itu orang Islam
hanya takut kepada Allah dengan hanya bicara. Sudah tidak aneh, anak SD juga bisa. Di situ juga ada si Rizik tuh. Oh, lu jadi lu seger bohong sama si Rizik, sefrekuensi. Pantes lu ya. Orang tuh ketahuan banget kalau tidak punya nasionalisme. Orang yang punya nasionalisme, dia punya adab dan akhlak keumaro. Walaupun itu umaro ada kekurangan, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, nggak usahlah diajarin lagi. Tahu mungkin Nabi Muhammad adalah orang yang sangat paling bertauhid, sangat paling takut, sangat paling cinta pada Allah. Tapi tidak sombong, tapi tetap Rasul itu menghargai, menghormati wasilah. Nabi Muhammad didukung, pasukannya banyak, itu perang, itu pengamanan juga. Nah, orang ini ngaku cucu Nabi, ngaku doang. Lu tes DNA kagak mau sama dengan si Rizik tuh, gak mau tes DNA, keluar nyuruh tes DNA lu, tes DNA mau kagak lu, takut ketahuan ya. Kalau bukan duriat Nabi. Ini siapa nih? Orang ngaku Habib. Saya tidak akan sebut Habib nih, orang-orang seperti ini nih. Apa nih pantasnya disebut nih? Sosokan lu, kayak superior aja lu. Jiwa keagitasi seperti itu. Kayak Superman aja lu ya. Jiwanya ketahuan banget nih. Agitatif. Merasa benar sendiri. Superior, merasa kuat, merasa pintar. Ini sifat ini mayoritas dipunyai oknum-oknum keturunan imigran Yaman nih. Di Indonesia lu cuman Hardolin doang, Darmodol Ulin dia. Mana nasionalisme? Nasionalisme itu bukan hanya mereka, bukan hanya begitu loh. Mereka juga perang juga lu, memberikan Indonesia juga kagak loh. Orang yang punya nasionalis menghormati variabel-variabel nasional. Ya contoh itu Polri, TNI, Kapolres, Kapolda, Kapolri. Kalau mau ngomong bukan lo yang ngomong tidak butuh pengamanan, ya. Sebaliknya ada juga Kapolres, Kapolri, Kapolda yang tidak butuh pengamanan. Lo Kabib-kabib model lo nih. Mereka yang tidak butuh pengamanan, bukan lo yang tidak butuh mereka. Sombong banget lo. Yang ngegars aing aja manusia ya. Corowokan dia. Hai, siapa nih? Oknum keturunan imigran Yaman yang hidup di Indonesia Hardolin. Kamu nih punya majelis. Tapi isinya buat apa? Buat nyari duit, cuan. Bukan mau menghidupkan hati kamu dan orang lain. Orang yang hidup hatinya nggak seperti itu. Punya adab, punya akhlak, punya tata krama. Menghormati siapapun. Menghargai, menghormati, menjaga, melestarikan tatanan yang ada di Indonesia, tatanan pemerintah, tatanan negara, kedaulatan Republik Indonesia, tatanan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau memang kamu tidak suka dengan aturan di Indonesia, aturan pengamanan di Indonesia, dia balik memabur, dia nggak sekajak kayak aman kali itu negara dia. Anu kok dia diagung-agung, tarim negara rupa dia mabur. Dia terbutuh karena pengamanan di Indonesia, tapi cicing di Indonesia baik dia. Dia nyatu gelobana dawir dia tik. Orang-orang pribumi Nusantara rata-rata. Sosohan dia. Polemik nasab ini yang banyak ngomong itu bukan dari kaum kamu yang ngaku Habib. Bukan Habib loh semuanya, jangankan duriatun Nabi. Habib juga kagak ada yang nanjak kecuali yang dulu-dulu. Ya.
keturunan Yaman yang dulu-dulu, yang sepuh-sepuh dulu, yang berakhlak, baru itu yang berakhlak. Kesininya nggak pantas lu disebut Habib. Jangankan dzurriyyat Nabi, disebut Habib aja nggak pantas. Aing sering ngomong karena jemaah aing, karena murid aing. Teu pantes ayeuna dararia orang nyebut Habib karena zaman ayeuna ngaku Habib. Teu pantes. Baroni mengakui meyakini dzurriyyat Nabi, nyebut Nabi geus tepat, nyebut Habib geus teu pantes. Kecuali mereka yang berakhlak, berilmu, sopan ramah di Indonesia. Kalau tidak seperti itu, superior, agitasi, pengen mengenal sendiri, sosokan, congkak, haram nyebut Habib. Catat dia, haram nyebut Habib karena orang-orang seperti itu. Tidak punya akhlak, provokator, provokasi, caci maki orang, haram. Catat dia aing Yusuf. Dari dulu pantang aing nyebut Habib kan orang-orang kar itu. Jangankan ngaku dzurriyyat Nabi, ngaku Habib aja bagi saya itu haram. Kecuali mereka keturunan imigran Yaman yang punya akhlak, punya ilmu, ramah sopan santun, menjaga tatanan pengamanan di Indonesia, kedaulatan negara Republik Indonesia. Baru tuh saya mau nyebut Habib. Tapi tetap itu bukan dzurriyyatun Nabi. Sudah batal nasab kamu, sudah. Jangan ngeyel, udah. Saya tidak pernah melihat satupun dari kalian oknum Habib nih yang pandai mahir baca kitab, mematahkan argumentasi Kiai Haji Ahmaduddin, ngaco rata-rata semua. Yang dibahas apa, ngomong kemana muter-muter kayak si Hanif itu. Yang dibahasnya nasab, muter-muter kemana-mana. Nggak malu tak kamu ya ditertawakan oleh kami-kami nih. Rata-rata dia hirup eta lobana tina dawir dia. Dulu-dulu aing orang-orang Nusantara, kiai-kiai Nusantara ku dia doang dipenta pajak ku dia. Aya oknum Habib anu tiap bulana doang kudu digaji ku dulur aing. Orang-orang Nusantara. Jangan merasa belaga dan angkuh lo. Catat lo ya nih, catat. Kalau di Indonesia ini tidak ada hukum, tidak ada pengamanan, tidak ada TNI dan Polri, ini saya orang-orang seperti kalian nih, kayak kamu, sudah habis digares darah dia oleh kami-kami. Karena kami menghormati tatanan hukum, supremasi hukum, menghormati aturan TNI dan Polri dan pemerintah Republik Indonesia. Dia masih ngeunah hirup dia di Indonesia. Bisa molor dia masih bisa hirup di Indonesia. Bahkan dawir masih bisa ngeunah di Indonesia. Namun teu lewat dia geus. Ya khususnya ya karena Habib cocorokan tah. Tidak butuh pengamanan, merendahkan, melecehkan Kapolres, Kapolda, Kapolri. Barangkali akhlak Kapolres, akhlak Kapolda, akhlak Kapolri dibandingkan dengan kalian-kalian itu jauh seperti langit dan bumi. Jauh. Kapolres, Kapolda, Kapolri sudah terasa manfaatnya. Khususnya untuk pengamanan di masyarakat di Indonesia ini. Nah lu ini mana andilnya dalam pengamanan? Nu aya dia riweuh, dia ribut di Indonesia dia. Mencaci maki aja lu. Masalah caci maki nggak usah berguru. Semua juga bisa caci maki mah. Lu keluar seperti itu bisa lu. Coba lu buktikan DNA lu. Dia satu atau G turunan Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, atau yang turunan Yahudi. Eta buktikan ku dia. Mana buktinya mana? Kalau lu tidak bisa mau membuktikan tes DNA, haplo grupnya J, sudah diem. Gak usah keluar-keluar cucu Nabi.
Wali Songo kok dia sebut Habib, mana? Nggak ada tuh Wali Songo Habib, nggak ada. Apa yang dikatakan ku si Rizik eta ngaco, eta teori ngaco, boga ilmu eta. Data manuskripnya mana? Nasab yang sisilah dia eta menunjukkan Wali Songo kau Baidil eta buatan Belanda. Boga manuskrip, manuskrip pantam mah nulis ge aing bisa nulis bege. Mana sena nulis dia dong surat cinta, bisa ini surat cinta ka sasage dia. Saya ingatkan nih ya, oknum-oknum Habib nih yang jiwanya agitasi, agitatif, superior, kayak Batman. Jangan angkuh kalian di Indonesia, jangan sombong. Masih untung nih, kami masih punya sabar, punya akhlak, punya adab, punya tata aturan, menghormati tatanan keamanan di negara Indonesia. Masih untung loh. Saya ingatkan, berhentilah kalian. Malam hidup-hiduplah di Indonesia. Lagian saya juga titip nih, pesan nih ke oknum-oknum semua nih. Jangan pernah menjual-jual majlis taklim, Al-Quran, hadis, ayat, agama Islam untuk menjadi akomodisi politik. Jangan kau jadikan agama Islam itu untuk mengelabui umat Islam dan rakyat Indonesia. Jangan benturkan agama Islam dengan Pancasila. Jangan. Kalau mau hidup di Indonesia, ngaku agama Islam, berislamlah yang baik. Berislam seperti Islamnya Nabi Muhammad SAW. Tafakuri oleh engkau piagam Madinah. Bagaimana Nabi Muhammad menghormati yang lain. Bagaimana Nabi Muhammad dalam politik Islamnya. Jangan hanya Islam lu. Ujung-ujungnya duit, dia cuan, dia pulus. Saing tenyaho bayar dararia. Ngeren dia di Indonesia lu kegituanan. Ngeren. Koar-koar dia ain lu ngajak perang serupa perang naon dia. Dia hayang perang mah dia ulah mau pasukan. Teangkeun ku dia sorangan. Baheula dia ngomong omdo bae dararia. Ngajak perang, tapi dia dikorbankan dulu aing Nusantara. Orang-orang pribumi Nusantara. Seluruh suku yang ada di Indonesia itu, seluruh suku yang ada di Indonesia itu satu dengan yang lain saling mengait, itu saudara pada dasarnya. Tapi dararia suku naon. Tugas suku dia mah. Wong dia mau turun imigran Yaman. Ting suku naon dia. Balaga dia di Indonesia. Keren dia geus sebagai ketuanan, catat ku dia aing teu sieun tenol kana dararia ya. Kepantes dia disebut Habib. Kalian bisanya hanya merendahkan polisi, Kapolres, Kapolda, Kapolri. Tumis temelem dia batur. Mestinya kamu bersyukur, berterima kasih adanya pengamanan. Kalau kamu ada apa-apa, si Rizik kita, jangan anak buah mun enaon lapor karena polisi dia. Itu si Rizik dan yang lain anak buahnya kalau ada apa-apa, lapornya ke polisi. Kalau memang kamu nggak butuh polisi, jangan lapor polisi. Si Rizik tuh kalau si Bahar ada apa-apa, ya. Jangan lapor polisi kalau tidak butuh polisi, termasuk kamu tuh yang ngomong tidak butuh pengamanan. Kalau ada apa-apa terhadap kamu dan keluarga kamu, jangan lapor polisi lo. Satu kamu harus catat ya. Kami ini insya Allah pribumi Nusantara, keturunan Nusantara, insya Allah akan tetap konsisten menjaga wibawa negara Republik Indonesia, menjaga wibawa pemerintah, menjaga wibawa TNI dan Polri. Dan insya Allah kami akan ada di barisan mereka ketika kamu kacaukan, kamu hinakan. Catat oleh kamu nih. Kenapa? Karena kami butuh polisi, kami butuh tentara, kami butuh pemerintah. Walaupun kami takut kepada Allah Ta'ala, walaupun kami punya Allah dan Rasulullah, walaupun kami agama Islam, tapi kami tetap butuh negara Republik Indonesia, kami butuh pemerintah, kami butuh polisi, TNI dan Polri, kami butuh
Kapolsek, kami butuh Kapolres, kami butuh Kapolda, kami butuh Kapolri, kami butuh polisi. Tahu nggak lu? Kami butuh intel. Supaya ada orang-orang dari luar yang macam-macam Indonesia yang ingin menguasai Indonesia, ingin menjajah kembali Indonesia, turunan-turunan penjajah yang ingin menjajah Indonesia, yang hanya makan minum Indonesia, hardolin, darmadol ulin Indonesia, pelan-pelan ingin menguasai Indonesia, memanipulasi kuburan, memanipulasi nasab-nasab pahlawan, para ulama, para wali Indonesia, dibawa ke nasab-nasab Alawiyah. Nah itu butuh intelijen. Kamu tidak ingin ada intel ya kan, supaya kamu ingin bebas di Indonesia, ingin menguasai kami dengan cara yang mudah, mengenah baik dia.